Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 R3H mata kuliah Sistem Basis Data. Kami ingin mempresentasikan sistem alur pemesanan di restoran. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Azam, lalu ada Fahriani. Saya Maiza Rafata. Saya Zulzila Nur Andini. Saya Sintia Umami. Oke, sekian langsung kita ke pembahasannya. Saya akan menjelaskan tentang alur pemesanan di restoran menggunakan tabel ERP-nya. Pertama di sini ada entitas pelanggan dengan atribut nama pelanggan, nomor telepon dan email serta ID pelanggan sebagai primary key. Dilanjutkan di sini ada relasi dengan kardinalitas one to many yang bisa juga disebut sebagai satu pelanggan bisa melakukan banyak pemesanan. Di pemesanan ini ada atribut status pemesanan dan waktu pemesanan dengan primary key ID pemesanan. Setelah pemesanan ini bisa dilanjut ke proses di mana kardinalitasnya many to one atau banyak pemesanan bisa diproses oleh satu karyawan. Di karyawan di sini ada atribut nomor telepon, nama karyawan dan juga ID karyawan sebagai primary key. Lanjut dari karyawan mendapatkan relasi melayani one to many dengan artian satu karyawan bisa melayani banyak pembayaran. Nah, kalau kita balik lagi ke sini di entitas pemesanan, di sini ada relasi juga one to one di mana satu pemesanan terkait bisa dilakukan satu pembayaran. Dengan pembayaran memiliki atribut metode pembayaran yang memiliki atribut lagi dengan QRIS, cash, dan debit. Ada juga total pembayaran dan juga ID pembayaran sebagai primary key-nya. Nah, lanjut di sini ada relational modelnya. Di sini ada tabel pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key dan terhubung ke tabel pemesanan dengan primary key ID pemesanan. Nah, di tabel pelanggan ini, primary key ini yang ID pelanggan, dia terhubung ke tabel pemesanan dengan ID pelanggan menjadi foreign key-nya. Dari pemesanan itu terhubung juga ke tabel pembayaran dengan ID pemesanan yang tadinya jadi primary key. Di tabel pembayaran itu jadi foreign key ID pemesanan. Di tabel pembayaran primary key-nya itu adalah ID pembayaran. Nah, dari ID pembayaran ini juga terhubung ke tabel karyawan dengan ID karyawan sebagai primary key, dan di tabel karyawan ini primary key ID karyawannya terhubung juga ke pemesanan dengan ID karyawan menjadi foreign key. Sekian penjelasan dari saya. Sesuaikan datanya sama yang ada di PDF-nya. Lalu ini in progress karena dalam proses mungkin. Lalu komanya, lalu buka dulu, jamnya tulis jam 12 kosong. Ini tutup, jangan lupa ditutup. Lalu kita turun ke bawah, enter, lalu buka, masukin data-datanya. Sebenarnya ini cukup gampang-gampang susah ya sebenarnya untuk dalam bentuk coding inilah. Semua coding sih kalau menurut saya ini emang gampang-gampang susah karena gampang kalau sudah tahu, tapi kalau nggak tahu atau ada error ngejar itu langsung ulang dari awal. Perlu kesabaran dalam prosesnya tentu. Buka ini sini. Apakah sudah semuanya masuk?
Kalau tidak, jangan lupa kita kasih titik koma. Kita lihat dulu apakah sesuai, jangan sampai nanti ada error di kemudian. Cek dulu, disamakan, sesuaikan. Oke. Tadi lupa koma ya. Bismillah, kita coba dulu ya guys ya. Ini adalah dari detik penentuan. Oke, error, mantap. Oke, kita cari error di mana. Oke, kita lanjut. Tadi ada error sedikit gitu. Kita coba langsung. Ini aja. Insert, jangan lupa masukkan kode insert itu pemesanan ya, pemesanan. Lalu yang lupa values, insert untuk pemesanan values. Lalu kita ke bawah, lalu masukkan datanya. Nah, di sini ada kodenya yaitu 100. Lalu jangan lupa di spasi, lalu ketik 1 kayak gini nomornya, koma, lalu masukkan nomornya lagi 5670, lalu masukkan titik, lalu jangan lupa koma lagi, lalu statusnya jangan lupa yaitu ready, lalu jangan lupa kutip, koma, kutip, lalu jamnya jangan lupa jam 12.30, lalu kutip, lalu terkurung. Sebelum ke bawah kita lihat lagi apakah ada yang kurang, apakah sudah masuk semua. Oke, jangan lupa koma, lalu turun ke bawah, lalu ya datanya lagi masukin titik 102 titik koma, lalu masukkan lagi data-data semuanya seluruhnya ya. Press tip koma lupa lagi jamnya tip tutup kurung koma. Kita lihat sudah sesuai kah? Oke, menurut saya sudah harusnya ya. Kita turun, masukkan lagi data-datanya, samain aja 15 statusnya setelah ready ya, lalu koma lagi jamnya 10, lalu tutup kurung. Kita lihat apakah sudah sesuai sebelum di enter. Ya, jika sudah jangan lupa masukkan titik koma. Lalu bersiap karena ini membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, lanjut kita kerjain untuk kita insert data untuk pemesanan. Sebelumnya saya saranin jangan lupa untuk DC pemesanan, ya kan? Biar tahu lah ya kan, urutan-urutannya jangan ini
urutan yang ada di CMD-nya, jangan tiba-tiba beda kalau nggak salah error. Langsung aja insert di itu karyawan, oke kita langsung aja cepet ya, karena memang itu aja ya kan sebenarnya. Insert di pemesanan, oke sip, turun ke bawah. Lalu ID pemesanan, oke ID pemesanan. Jangan lupa kutiknya, masukin ID-nya, koma, kanan, lalu kita lalu masukin status yaitu ready. Iklan ya, ada iklan. Lalu ada waktu pemesanan 12.30. Oke, lanjut. ID pelanggan. Oke, ID pelanggannya nomor 1. Lalu terakhir ID karyawan. Jadi kita lihat turun, kita pastikan lagi, cek dicek. Sepertinya sudah benar. Lalu lepas turun, lalu masukin lagi satu persatu, masukin ID pemesanan 02, lalu statusnya adalah yaitu in progress. Jamnya, oke, hampir lupa tadi. Komanya jangan lupa ya guys ya, selalu ingat, jangan ada yang terlewat. ID karyawannya berapa? Oke, tulis titik, kita tutup lalu koma. Sebelum itu kita cek lagi. Aduh, pegel. Seperti sesuai. Turun ke bawah, buka 03, lalu datanya ini. Lalu lanjut ke ID karyawan berapa? 10. Sebelum ini kita lihat lagi seperti biasa ya, kita lihat lagi karena kalau ada error repot.
kayaknya udah sesuai ya. Kita coba enter. Oke, sip, mantap, bagus. Lalu lanjut ke tabel pembayaran. Dulu kita DSC pembayaran, kita lihat biar tidak bingung. Oke, kalau udah dapat datanya, lalu masukin satu persatu. Jangan lupa insert dulu. Yang pertama insert info pembayaran. Values, karena ini data, insert into masa pembayaran. Oke, pertama masukkan ID pembayaran. Pembayarannya apa? Ya, ini dia. Pertama masukin, jangan lupa buka kurung. Masukkan datanya 99. Oke, ID pembayaran. Ini ada sedikit. Oke. Total pembayaran, masukkan total pembayaran. Sudah total pembayaran, masukin ID pemesanan. Pemesanannya berapa? 101. Hey. Oke, lanjut. Tadi karyawan. Kita cek lagi sebelum di enter ke bawah. Kita lihat apakah sudah masuk semua data-datanya. Oke, metode pembayaran. Oke, kalau dirasa sudah yakin, saatnya enter. Oke. Langsung saja masukkan lagi. Oke, 14. Oh iya. lanjut dan semua datanya satu persatu. Kita lihat lagi. Oke, ternyata ada yang kurang. Coba kita tambahin aja. Belum di enter bisa. Seperti sudah
oke, lalu lanjut enter, lanjut terakhir. Bismillah, kita kurung. Lalu masukkan data. Jangan lupa lalu total bayar. Oke, kalau di sini banyak error, maklum ya guys ya. Coba klarifikasi dulu gitu kan. Error lah, kalau error maklum manusia, tempatnya salah dan belajar. Oke, lanjut. Ini lalu masukkan ayu pembayaran. Oke, kita lihat lagi, kita cek lagi, jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang belum masuk. Oke, seperti sudah aman sih harusnya ya. Kita coba klik bismillah, semoga bisa. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, saya azam, langsung kita lanjutin yang belum, yaitu insert pembayaran. Pertama masukin insert values. Lalu kita turun, masukkan data yang satu persatu, jangan lupa kutipnya, lalu koma, kutip lagi, lalu masukkan semua data yang ada berurutan. Ya, kalau tidak berurutan, acak-acakan pasti error. Lalu sekali lagi, bisa lalu ketik koma ketik masukin ID karyawan, lalu tutup, lalu jangan lupa koma. Sebelum turun kita cek lagi ada yang kurang, ada yang salah. Kayaknya sudah aman. Turun. Pelan-pelan saja ya, kita memang harus butuh ketelitian dalam pengerjaan coding-coding seperti ini. Kalau buru-buru nanti error. Ini harus fokus dan teliti. Masukkan koma itu koma 200, lalu koma, lalu masukin angkanya itu
ini lalu koma titik kurung koma. Kita lihat lagi apakah ada yang salah. Ini kalau nggak ada kita turun ke bawah. Cara berdiri gimana ya? Cara berdiri. Cara berdiri. Des dulu. Udah. Oh, des biasanya udah. Hah? Enggak, nih gua lupa masukin ini kan. Butip itu sih dia nggak mau. Dia nggak mau ini, nggak mau turun. Nggak mau berhenti. Kayak tadi gua ya. Karena ini kagak apa recordnya berhenti dulu. Oke, langsung kita. Silakan, nama saya Zam. Kita masukin untuk pembayaran. Data-datanya apa saja. Masukin aja langsung tanpa banyak bicara. Bisa untuk pembayaran dan rilis. Turun ke bawah. Lalu masukin data satu sesuai urutannya ya. Lupa kutipnya dulu. Koma. Kutip lagi. Jamnya jangan lupa. Data jamnya. Koma. Lanjut ke total pembayaran yaitu 100 koma. Terakhir masukin data dari koma. Lalu koma lupa. Cek lagi sebelum nanti turun ke bawah apakah yang belum masuk ataukah yang belum di input. Sudah yakin enter, lanjut isi data selanjutnya ke bawah. Masukin angka yang satu koma kutip lalu cash lalu koma lalu masukin jamnya jam 12. Lalu koma lalu masukin angkanya koma lalu masukin data lalu koma lalu masukin ID karyawan itu 8790. Oke, kita cek lagi sebelum turun. Turun, langsung masukin yang lainnya. Data selanjutnya yaitu kutip lalu koma lalu tulis debit di sini. Ada tulis pembayaran secara debit. Lalu jangan lupa koma lalu masukin jamnya yaitu koma lalu masukin total bayar yaitu 91.000. Jangan lupa kutipnya ya guys ya, lalu ingat. Oke, lalu koma lalu
Oke, belum tuh ini kita cek lagi ya benar kurang. Seperti sudah sesuai harusnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung enter saja. Lihat. Yes, mantap, bagus. Oke, sudah masuk, guys. Oke guys, karena data sudah masuk semua, sudah di-insert. Lanjut kita lihat apakah memang sudah masuk dan apa saja data-datanya itu. Oke, yang pertama kita select dulu. Tadi percobaan dulu ya guys ya. Oke, langsung. Jangan lupa pelanggan. Oke, sudah masuk. Sudah benar semua. Lanjut kita select untuk data yang lain. Select pemesanan. Oke, langsung enter. Oke, sudah masuk. Bagus. Lanjut data karyawan. Select. Karyawan. Oke, ini ada tipe dikit. Oke, sudah masuk. Terakhir kita cek. Iklannya sangat-sangat wow ya guys ya. Sorry. From pembayaran. Pembayaran. Enter. Oke, sudah masuk semua guys. Ya, memang sudah masuk semua, sudah benar ya. Select from pembayaran. Ini ada ID-nya. Kita ada pembayarannya seperti apa. Pembayaran, ID karyawan. Semuanya sudah masuk. Tentu di sini juga sudah termasuk dari foreign key dan primary key, semua sudah masuk. Constraint ya kan. Sebenarnya sudah cukup gitu guys, kurang lebih seperti ini. Sebelumnya jika ada kesalahan atau ada error, mohon dimaafkan, beribu-ribu maaf, karena manusia bukan nabi boy. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu kita diberi kesempatan untuk terus belajar dan belajar pantang menyerah. Selagi ada waktu, selagi matahari belum terbit dari barat, semua masih bisa kita ulangi, kita pelajari, kita perbaiki segala kesalahan kita. Oke, sekian dari saya, dari kelompok 5. Ya pokoknya seperti itulah segala perjuangan kami ya, dari error segalanya. Itu ini nggak instan ya guys ya. Memang banyak kesalahan dari human error atau dari misal komputernya kurang support seperti itu. Pokoknya saya minta maaf jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kelompok. Jika itu ada kebenaran itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.